Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian dalam pembelajaran ini. Sesuai janji Ibu pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang stack dan akan mempraktikannya. Apa itu stack? Apa anak-anak masih ingat apa itu stack? Stack adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuh dari tumbuhan itu sendiri tanpa menunggu tumbuhnya akar. Stack dibedakan menjadi 3 macam, yaitu stack batang, stack daun, dan juga stack akar. Di antara ketiga jenis tersebut yang sering kita jumpai adalah stack daun dan stack batang. Metode stack bisa memunculkan tumbuhan baru karena setiap bagian atau tubuh dari tumbuhan punya sifat yang bernama totipotensi, yaitu kemampuan sel untuk bisa memperbanyak diri dalam keseluruhan. Ini sebabnya meski suatu tumbuhan dikembangbiakan dengan cara stack, baik itu dari daun maupun batang, sel akar dan bagian tubuh lainnya tetap bisa terbentuk. Pada tumbuhan apa yang bisa kita stack? Untuk melakukan stack batang, kita cukup mematahkan batang dari tanaman yang masih sehat aktif. Stack batang adalah cara yang sering dilakukan untuk memperbanyak tanaman karena caranya sangat sederhana. Stack batang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu stack batang tumbuhan berkayu keras dan stack batang tumbuhan berkayu lunak. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara stack batang keras yaitu tumbuhan singkong, kamboja, dan juga kelor. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara stack batang lunak yaitu bunga bibi laut, kangkung, dan juga ubi jalar. Yang berikutnya adalah stack daun yang kita lakukan dengan cara mengambil daun dari tumbuhan tertentu. Namun bukan hanya helaian daunnya saja yang diambil, melainkan juga bagian tangkai dari daun yang akan kita stack. Nah, dari bagian tangkai daun inilah nantinya akan tumbuh akar baru. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara stack daun adalah begonia, cocor bebek, ataupun sering rezeki. Dari sistem stack ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem stack ini adalah tanaman yang dihasilkan stack lebih cepat berbuah. Kualitas tanaman hasil stack sama persis dengan tanaman induknya. Dan terakhir, proses stack ini tidak terkendala persoalan waktu ataupun musim. Kita bisa kapan saja melakukannya. Kemudian, apa itu kekurangan dari stack? Kekurangan dari sistem stack adalah jumlah tanaman yang akan dihasilkan dari stack lebih sedikit dibandingkan dengan perkembangbiakan melalui biji. Kemudian, sistem perakaran tanaman pada stack tidak kuat. Selanjutnya, apa saja yang kita perlukan untuk melakukan stack? Tentunya, 1. Tanaman yang hendak kita stack hendaklah tanaman yang sehat. 2. Media tanam atau tanah. 3. Pisau atau sabit. Yang keempat yaitu air. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari bagaimana sistem perkembangbiakan dengan cara stack, marilah kita langsung praktek ke lapangan. Anak-anak, ini adalah tanaman pohon kelor. Tanaman ini bisa diperbanyak dengan sistem stack batang. Pada tanaman kelor adalah salah satu jenis stack batang yang batangnya keras. Caranya adalah dengan menebas atau memotong salah satu batang kelor yang dirasa sudah tua seperti ini. Nah, pada bagian bawah kalian buat secara runcing. Dan langsung bisa kalian tanam ke dalam tanah. Mudah sekali bukan?
mari kita lanjut ke tanaman berikutnya. Sampailah kita ke tanaman berikutnya. Tanaman berikutnya yaitu tanaman ketela pohon atau yang biasa kita sebut dengan singkong. Pada tanaman singkong ini, marilah kita potong pada batangnya, kemudian kita potong-potong sepanjang 30 cm menjadi beberapa bagian. Oke, Ibu telah mendapatkan satu batang pohon singkong yang telah Ibu potong. Kemudian pada batang pohon singkong yang utuh ini, potong menjadi beberapa bagian, masing-masing bagian kurang lebih 30 cm. Anak-anak, jangan lupa membedakan antara batang atas dan juga batang bawah. Batang bawah ini nanti yang akan kita tancapkan ke dalam tanah. Sebelumnya kita bisa langsung menanamnya atau dibuat runcing seperti ini. Setelah kita runcingkan, kita bisa langsung menanamnya atau menancapkannya ke dalam tanah. Lihatlah anak-anak, dari satu batang pohon ketela tadi kita dapat memperbanyaknya menjadi 3 buah. Mari kita ke tanaman berikutnya. Anak-anak, ini adalah tanaman umbi jalar. Tanaman umbi jalar bisa diperbanyak dengan sistem stek batang lunak. Caranya dengan memotong salah satu bagian dari umbi jalar ini dan bisa langsung kita tancapkan ke tanah. Mudah sekali bukan? Mari kita ke tanaman berikutnya. Anak-anak, ini adalah tanaman bibi laut atau yang biasa kita sebut dengan bunga krokot. Tanaman krokot atau bibi laut ini bisa diperbanyak dengan sistem stek. Tanaman bibi laut tergolong stek batang lunak. Caranya mudah sekali, dengan memotong salah satu bagian batang dari tanaman bibi laut ini. Kalian bisa langsung memilihnya 2 atau 3 sekaligus dan langsung deh kita tancapkan ke media tanam yang sudah kita siapkan. Bagaimana? Kalian bisa? Mudah sekali bukan? Mari kita lanjut ke tanaman berikutnya. Anak-anak, tanaman yang terakhir yang akan Ibu praktikkan sebagai stek yaitu tanaman apa ini? Ini adalah tanaman cocor bebek. Cocor bebek bisa di sistem stek dengan stek daun. Nah, caranya mudah sekali, dengan mengambil salah satu bagian dari daunnya. Jangan lupa batang dari daun ini juga harus kalian ambil. Kemudian kalian bisa langsung meletakkannya ke media tanam yang sudah kalian siapkan. Seperti ini. Nah, selama belum tumbuh tunas pada tepi-tepi daun ini, usahakan jangan terkena sinar matahari langsung. Kita harus menjaga kelembapannya agar proses pertumbuhan dari tunas-tunas ini bisa baik. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu perkembangbiakan stek daun yang sudah beberapa hari Ibu siapkan. Ini sudah tumbuh tunas. Nah, inilah tanaman barunya. Ini dari selembar daun bisa menjadi beberapa bagian. Itulah contoh beberapa tanaman yang bisa kita sistem stek. Kita perbanyak dengan sistem stek. Bagaimana? Apa kalian kira-kira bisa mempraktikkan cara perkembangbiakan dengan sistem stek? Sekarang tugas kalian adalah mempraktikkan atau membuat salah satu sistem perkembangbiakan dengan sistem stek. Kalian bisa memilih stek batang ataupun stek daun. Apa saja yang bisa kalian pilih tanamannya? Kalian bisa memilih kangkung, ubi jalar, kelor, ataupun bibi laut seperti yang Ibu lakukan tadi.
Setelah itu, tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan post test 2 melalui Google Form yang linknya akan Ibu share melalui WA Group. Sebelum mengerjakan, pastikan kalian harus hati-hati dalam membaca soal, cermati soal itu dan jangan terburu-buru saat mengerjakannya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Semoga perbaikan pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.